Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abu Ghani Production. Eh, Kali ini kita akan coba sharing dan tutorial cara menginstal atau cara connect ke printer dalam jaringan. Jadi kita mau install driver atau install printer yang sudah terinstall di dalam jaringan lokal kita. Eh, Caranya adalah yang pertama tinggal kita cek dulu, kita cek IP. Oke, kita ada di IP 192.168.22.4. Yang kedua adalah klik tombol pencet tombol Windows di komputer Anda. Setelah dipencet tombol Windows, tinggal ketik printer. Nah, kita klik printer ini, tinggal diklik atau di enter. Selanjutnya adalah add device. Oke, tahap yang pertama tadi cek IP address kita, IP address lokal kita. Yang kedua itu tekan tombol Windows di keyboard, kemudian ketik printer, maka akan muncul nanti printer and scanner. Setelah itu pilih, dan yang ketiga add device, tambahkan device, maka akan kita tunggu nih, akan loading. Dan ada notif the printer that I want isn't listed. Nah, jika secara otomatis printer yang kita mau tambahkan dalam jaringan tidak ada, maka klik tombol add manually, tambah secara manual. Nih, tapi kita tunggu dulu. Ternyata memang tidak muncul ya di jaringan ya. Padahal di jaringan lokal saya itu sudah diinstal printer dan sudah di-sharing di jaringan lokal. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan manual, add manually. Nah, di sini kita pilih yang ini nih, add a printer using an IP address or hostname. Jadi kita tambahkan printer menggunakan IP address atau hostname-nya. Hostname-nya itu atau nama komputer yang sudah terinstall printernya. Nah, untuk device tipe-nya adalah TCP atau IP. Jadi kita tambahkan TCP-nya di port TCP-nya atau IP-nya. Kalau tutorial kali ini adalah di IP address-nya. IP address yang sudah diinstal komputernya adalah 192.168.50.100. Nah, kalau untuk port name-nya ini boleh bebas atau boleh dibiarkan saja. Bisa ditambahkan, atau ini adalah printer adum. Ini port name. Kalau sudah ditambahkan portnya, tapi ini kita buat default saja. Default. Nah, biarkan sesuai portnya itu sesuai yang ada di hostnya, yang ada di tempat kita install printernya. Portnya itu sesuai dengan yang ada di port di printer atau di komputer yang sudah diinstal printernya. Kita klik next. Oh ya, yang ini adalah alamat IP, memang beda segmen ya. Tadi kita sudah lihat saya ada di segmen 22 karena saya menggunakan wireless atau WiFi. Sedangkan yang segmen 50 ini yang menggunakan kabel. Nah, kita klik next. Oke, sambil menunggu, ini adalah cara pertama untuk menambahkan printer yang sudah diinstal di jaringan. Nanti ada cara keduanya. Cara keduanya lebih gampang dan lebih mudah,
Jadi kita tidak perlu masuk ke printer and scanner-nya. Ini kalau di Windows 11 atau di device. Kalau di Windows 10 dan Windows 8 juga mungkin bisa diketik juga, printer akan muncul, tinggal diklik aja dan ditambahkan. Ini lumayan lama ya. Oke, sudah ditemukan, tinggal kita pilih next. Berarti standar ya, standar generic card aja. Kita tidak usah pilih-pilih yang lain, atau kalau ada yang memang sesuai dengan yang terdeteksi ataupun yang terinstall di lokal jaringan. Kalau kita mengetahui, maka tinggal dipilih network printer server ini pernah diinstal nih, tapi sudah tidak terkoneksi karena printernya ini sudah eh, sudah koit, sudah KO. Nah, kita tinggal next aja nih, karena iya, ini yang sudah ada tuh ada Canon nih, Canon yang di jaringan yang diinstal yang baru adalah Canon. Oke, bukan Canon deh, Epson, Epson yang ini nih, Epson network printer Epson, tapi kita buat manual saja. Kalau di komputer teman-teman semuanya tidak ada listnya di sini, atau bingung mau pilih yang mana, ya udah pilih like dan subscribe aja dulu. Nah, setelah itu kita pilih yang ini dan klik next. Oke, sepertinya sudah tertambah. Mana dia? Oh, oke ya. Yang ini hilang ya di bawahnya. Kirain udah tertambah di belakang. Kita lihat dulu. Kita tunggu sebentar. Dia sedang, ini bisa jadi proses mencari atau sedang prosesnya itu mengunduh driver yang ada di komputer hostnya. Nah, jadi kan dalam jaringan ini kita punya beberapa, misalnya dalam jaringan itu ada 10 printer. Nah, kita install printer itu di komputer nomor 1. Setelah kita install di komputer nomor 1, maka printer nomor 10 mau memprint atau mau connect ke printer yang di nomor 1. Jadi caranya tinggal kita masukkan ke IP address printer yang nomor 1 tadi. Yaitu printernya tadi, IP address yang saya masukkan di sini adalah 192.168.50.100. Jadi untuk teman-teman di kantor ini yang terkonek ke IP address yang 22 ataupun yang pakai kabel atau pakai WiFi, tinggal connect ke IP address-nya printer yang ada di komputer Adum, Pak Agus, Pak Agus Tomo. Nah, itu IP address-nya. Nah, itu dari percontohannya, di dalam jaringan ada 10 komputer. Kita install satu komputer, kita install printer di sana, kita colokkan printer di sana, dan komputer setelah printernya terhubung dan dalam posisi on. Nah, jika komputer nomor 10 ingin print, langsung saja print ke komputer nomor 1. Nah, tanpa harus mendownload manual drivernya. Karena dalam proses penambahan printer di sini, di monitor kita ini adalah prosesnya sudah termasuk untuk download drivernya ini. Driver yang terdeteksi adalah Epson L110 series. Nah, tinggal kita klik next. Setelah diklik next, kita bisa ganti refresh the current driver. Ini bisa kita ganti drivernya jika kita sudah install di komputer. Atau yang defaultnya saja langsung use the driver that currently installed at recommended ini. Ini yang direkomendasikan. Karena tadi yang kita dapatkan, nah ini dia drivernya yang kita dapatkan. Nah, kita install ini aja nih, nggak usah kita pilih yang manual lagi. Yang ini driver yang ada di komputer hostnya atau di komputer yang terinstall printernya. Kita tinggal klik next tadi kan, dan pilih yang ini, biarkan. Lalu klik next. Nah, tinggal namanya nih, mau kasih nama apa? Printer L110 series, ini printer Adum nih.
Adum atau nama Pak Agus boleh nih. Saya buat di sini namanya Adum atau teman-teman terserah mau bikin namanya apapun boleh saja. Kita klik next. Selanjutnya, maka printer tadi setelah drivernya kita unduh dari komputer yang pertama, dari komputer nomor 1, kita unduh, kita install drivernya ke komputer nomor 10. Dalam hal ini adalah di komputer saya ini. Nah, ini pilihan di sini adalah sharing printer. Nah, saya kan tadi ada di segmen 22. Saya ada di segmen 22. Jadi setiap komputer yang terkonek di printer yang ada di segmen 22 ini bisa juga mengakses printer yang ada di dalam lokal saya. Nah, jadi kita membagikan printer yang dibagi oleh orang lain. Nah, itu bahasanya nih. Nah, printer Adum ini kan tadi ada di lokasinya itu di 192.168.50.100. Ini lokasinya itu lokasi printer nomor 1, lokasi komputer nomor 1 yang sudah ada printernya dan tercolok dengan printer. Nah, lokasi saya adalah di sini. Jadi teman-teman bisa juga connect ke saya jika saya share printer ini. Sharing printer punya Adum, punya administrasi Udum atau punya Pak Agus begitu. Jadi sekarang setelah saya install printer ini, jika saya share, maka orang-orang yang di segmen 22, 192.168.22.4 bisa connect ke printer yang saya bagikan. Jadi mereka bisa print file menggunakan printer yang saya sharing dan itu akan saya teruskan ke printernya nomor 1. Jadi sekarang opsinya ada 2, mau connect ke printer nomor 1 atau printer nomor 10 gitu kan di komputer nomor 10. Jadi sudah ada 2 nih cabangnya. Mau langsung ke pusat ke printer yang terinstall printernya atau melalui perantara saya nih ke segmen 22.4. Jadi bisa nanti connect ke 22.4 atau ke 50.1 yang sudah terkonek langsung dengan printer. Jadi saya ini tidak ada colokan ke printer, tidak ada colok USB ke printer, tidak ada. Tapi teman-teman tetap bisa connect ke printer yang saya bagikan ini dan bisa tetap ngeprint asalkan laptop saya menyala dan komputer di pusat juga menyala. Itu dia salah satunya. Persyaratannya itu. Kalau printernya di Adum mati dan di saya menyala, maka printer tetap tidak bisa dilakukan. Tapi kalau dua-duanya hidup, bisa tuh pilih dua-duanya. Bisa connect ke saya printernya dan saya teruskan ke administrasi umum, ke segmen 50. Begitu dia. Jadi mudah sharingnya. Oke, tinggal kita lanjut lagi, klik next. Dan kita bisa set as default printer ya. Tinggal klik finish. Nah, ini sudah ada nih kan. Sudah ada printernya. Oke, sekarang kita cek dulu printernya di Pak Agus apakah hidup atau menyala. Apakah bisa kita print dengan cara coba kita buka kita tes printer ya. Kita tes. Coba kita print sesuatu di sini. Oh, ini aja deh. Mana dia?